I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take Apakah hidup kita benar-benar senada dengan surga? Senada dengan kepentingan Tuhan? Atau kita hidup hanya bagi diri kita sendiri? Saya banyak merenung hari-hari ini, saudara. Kenapa? Saya melihat banyak orang-orang yang tiba-tiba di Instagram sehat-sehat, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Ya, kemarin kita dengar Kiki Fatmala meninggal dunia. Saya bersyukur di hari-hari terakhir sebelum dia meninggal, dia memanggil saya untuk datang ke rumah berdoa, saudara. Waktu itu kami sedang di Bali pelayanan, ditelepon, Bu, ya datang ke rumahnya Kiki Fatmala, tolong, karena dia manggil-manggil ibu, ya. Tiap hari dia dengerin khotbah ibu. Saya datang, saudara, sampai di sana, saya lihat keadaannya, ya. Kansernya sudah menyebar, dan dokter sudah angkat tangan, dokter berkata tidak ada harapan, ya, dan memang tidak bisa ditangani apa-apa. Jadi dia memilih untuk di rumah saja, dia nggak mau ke rumah sakit. Saya pegang tangannya, saya bilang, Ki, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia genggam erat tangan saya, dia bilang, iya ibu, iya ibu. Lalu kami berdoa, tapi luar biasa perjuangan imannya, saudara. Waktu itu sempat suaminya marah dengan Tuhan, dia gak mau berdoa. Karena Kiki yang membawa suaminya mengenal Yesus. Dia bawa ponakannya 2, adiknya untuk menerima Tuhan Yesus. Waktu suaminya marah sama Tuhan, dia gak mau doa lagi. Kiki Fatmala bilang, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap berdoa. Akhirnya suaminya berdoa lagi, saudara, ya, dan dia sudah sangat siap untuk dipanggil Tuhan, saudara. Puji Tuhan, malam itu terakhir saya WA dengan adiknya, sempat berdoa lewat telepon. Adiknya bilang, Bu, Kiki mukanya sangat tenang, ya, dan tidak ada keraguan. Saya cuma balas WA-nya, saya bilang Tuhan sedang berperkara. Jiwanya sedang dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan, ya, jam 7 pagi dia meninggal dunia. Malam itu dia dibawa ke Siloam karena sudah semakin kritis. Akhirnya keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi hanya beberapa jam di rumah sakit dia dipanggil Tuhan. Saya melihat, ya, ketika seseorang dipanggil Tuhan, apapun, saudara, ya, popularitas, harta, semua yang kita miliki, bahkan semua kegiatan kita berhenti. Nggak ada lagi, berhenti, ya. Dan beberapa hari lalu, saat bersamaan saya dapat kabar ada seorang juga sahabat di Jakarta. Waktu kami di Bali, dia dibawa lari ke Singapura karena tiba-tiba sesak napas. Dia suka olahraga sekali, saudara. Jaga makan, badannya langsing, kurus bener-bener. Tiba-tiba sesak napas, tidak pernah terdeteksi. Dibawa ke Singapura, periksa, ternyata dokter menyatakan kanker paru-paru stadium akhir. Nggak ada tanda sama sekali loh. Dia nggak merokok, tapi suaminya memang merokok. Tiba-tiba, ya, temennya WA saya, Bu, doain ya, mau ditindakan dokter. Udah beberapa hari lalu pulang ke Jakarta. Katanya dokter sudah izinkan pulang. Di Jakarta 1 hari dia koma, lalu dibawa ke rumah sakit, kemarin meninggal. Masih muda, umur 40-an, saudara. Saya tuh banyak merenung hari-hari ini, maksudnya hidup ini tuh, dan ketika kita menghadap Tuhan, jangan pernah bawa tangan hampa loh di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan gak tanya, hartamu berapa? Anakku sini, depositmu berapa? Selama ini kamu kerja siang malam. Ya, mobilmu mereknya apa? Rumahmu berapa lantai? Tasmu merek apa yang kamu pakai di dunia? No, tidak. Tapi Tuhan akan tanya, apa yang kamu bawa di tanganmu? Saudara, sudahkah engkau hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi kehendak Tuhan? Ya, kita melakukan kepentingan dan kehendak Tuhan itu nggak harus kita sekolah Alkitab dulu atau jadi pendeta dulu. No. Uang yang kau pakai buat beli tas ratusan juta, itu bisa kau buat melakukan kehendak Tuhan loh. Bener nggak? Lakukan pekerjaan Tuhan, apa kek? Menabur dalam kekekalan, saudara. Jadi jangan bilang kita nggak ada apa-apa yang nggak bisa kita lakukan. Saya pengen kita hari ini baca, saudara, dari Raja Hizkia kita belajar. Ketika pada waktu itu Hizkia jatuh sakit, lalu
Dia dinyatakan akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Di dalam ratapannya, mari kita buka Yesaya 38 ayat yang ke-9, saudara. Hizkia itu menulis sebuah karangan atau perenungan yang dia renungkan ketika Tuhan berkata dia akan mati. Yesaya 38 ayat 9 ditulis di sana, karangan Hizkia, Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ayat 10, aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan lagi melihat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ternyata saudara, memang pergumulan jiwa yang terbesar itu ketika orang itu diperhadapkan dengan kematian. Tapi sayangnya banyak orang itu tidak pernah merenung akan hal ini. Karena dia merasa dia sehat-sehat aja. Ya, kiamat kecil bagi kita itu adalah kematian, saudara. Ya, jangan menunggu nanti kiamat besar akan datang loh. Kiamat kecil itu mati loh. Ya, mati. Jadi Hizkia dia merenung ketika dia sudah divonis mati. Jangan tunggu divonis dokter mati dulu baru saudara merenung, amin. Sekarang ini loh, renungkan, benar-benar renungkan. Loh benar, jangan pikir umur panjang kita ini saudara, sehat terus ya atau apa. Sehingga orang tuh sombong hidup tanpa Tuhan, tanpa pernah memikirkan kehendak Tuhan, tanpa pernah memikirkan rencana Tuhan atas hidupnya. Ada loh orang-orang tuh yang hidup tidak pernah mikir. Tapi saya percaya sini semuanya mikir, amin. Ya, apa yang saya lakukan bagi kehendak Tuhan? Hizkia merenung, dia bilang selebihnya Tuhan akan ya mengambil aku dan aku akan pergi ke pintu gerbang dunia orang mati dan aku akan dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tapi satu hal yang dia renungkan gini, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Ya, itu yang menjadi pergumulan bagi Hizkia, saudara, ketika dia divonis akan mati. Aku tidak lagi melihat seorang pun di antara penduduk dunia. 12, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutuskan nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong ya sampai pagi. Bayangkan saudara ya. Dikatakan seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Ayat 15 saudara. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Tidak ada yang lebih pahit dan pedih bagi seseorang ketika saudara dia itu sedang dikatakan akan ya mati. Saudara, kalau hari ini Tuhan bilang sama kita, minggu depan engkau akan mati. Berapa banyak yang siap? Ayo. Jangan senyum-senyum. Anggaplah ini benar ya. Kalau Tuhan tanya loh. Ya, saya tuh kemarin juga dapat berita duka. Ada yang bilang, Bu Debi, ingat nggak Bapak ini? Yang kemarin di persekutuan doa, yang Ibu tanya, kalau Tuhan beri kesempatan hidup saudara, kalau disuruh Tuhan berdoa, saudara apa yang akan saudara doakan? Bapak itu angkat tangan saudara. Ya, dia bilang, saya Bu, saya akan meminta nomor 1 sama Tuhan, saya pengen hidup 100 tahun lagi. Terus saya tanya sama dia, Bapak kenapa mau hidup 100 tahun? Buat apa hidup 100 tahun Pak? Ya enggak, pengen aja hidup 100 tahun. Saya jawab, itu kan kemauan Bapak, kalau kehendak Tuhan lain. Berapa minggu kemudian saya di WA, Bu ingat nggak Bapak ini? Iya, dipanggil Tuhan Bu, meninggal. Saya syok saudara. Waduh, itu kan waktu itu Ibu sempat nanya ya sama dia. Jadi kalau saya bertanya begini ya, mungkin ada yang benar juga.
Saya tidak menakut-nakuti saudara. Tolong renungkan ya, renungkan loh. Karena hidup ini nggak ada yang tahu, bener nggak ada yang tahu. Kalau Tuhan bilang minggu depan kita akan dipanggil, loh berapa banyak yang sudah siap? Berapa banyak yang belum siap? Apa yang akan kita katakan di hadapan Tuhan? Ya, Hizkia bilang, aku tertekan, pahit, pedih perasaanku, aku sama sekali tidak bisa tidur. Hizkia loh ini, sekelas Hizkia loh, waktu dibilang dia mau mati, pahit, pedih perasaannya dan dia tidak bisa tidur. Saya yakin juga kalau Tuhan bilang begitu, saudara pasti semua tidak bisa tidur toh? Halo, benar nggak? Ya, dia bilang begini ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan roh. Setelah roh itu tenang, maka jiwa juga ikut tenang dan tubuh juga akan tidur. Ya. Sesungguhnya ayat 17 dia bilang begini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Saudara, yang terpenting adalah apa dalam hidup ini? Minta Tuhan lempar semua dosa kita itu jauh-jauh. Hidup dalam pertobatan. Waktu kita hidup dalam pertobatan, itu yang menjadi jaminan. Makanya Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Jadi jangan nggak suka sama yang pahit-pahit, amin. Tadi malam kita makan sayur paria. Saya tawarkan semua nggak mau. Ini enak loh Bu, pahit makan loh. Enggak pahit-pahit. Saya bilang yang pahit itu adalah mendatangkan keselamatan. Amin. Loh sayur paria itu yang baik-baik saudara. Saudara cuma suka yang manis-manis, makanya jadi diabetes. Tapi kalau makan yang pahit-pahit itu, ya itu bagus bagi hidup kita. Ketika kita diizinkan mengalami yang pahit, saudara jangan langsung cepat-cepat ditengking dalam nama Yesus. Karena persoalan, tantangan hidup, semua yang pahit Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Agar kita ini banyak merenung, amin. Ya, merenung. Waktu Hizkia dibilang engkau mati, dia baru tersadar, baru dia merenungkan hidupnya. Ya, dan akhirnya saudara kita lihat, Tuhan menjawab doanya. Kenapa Hizkia itu doanya dijawab oleh Tuhan, saudara? Kita lihat ayat yang di atasnya, ya. Ini kisah ketika Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita lihat Yesaya 38 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya juga mau bilang sama kita hamba-hamba Tuhan, kalau doakan orang, jangan dikasih PHP terus. Kita ini jadi pendeta jangan PHP, pemberi harapan palsu. Kita sudah tahu ini orang mau dipanggil Tuhan, tapi kita ngomong, ibu pasti sembuh, bapak pasti sembuh. Berdosa loh kau, benar. Saya waktu doakan Kiki Fatmara, saya sudah lihat. Saya tidak bilang, percaya ya, pasti kau sembuh. Enggak, saya bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lo benar. Karena bagi sebagian orang ketika mereka mau mati itu pergumulan jiwa yang tidak gampang, saudara. Disitulah kita kasih kekuatan. Bu, Pak percaya, walaupun kita mati ada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Jangan PHP-in orang. Itu yang bikin banyak orang kepahitan sama Tuhan. Kenapa saudara? Orang tuh waktu mau mati dia lagi pergumulan jiwa loh. Banyak orang akhirnya kepahitan di akhir hidupnya. Dia menolak Tuhan karena dia bilang, kenapa Tuhan kesembuhkan saya? Saya bilang kesembuhan itu bukan hanya secara tubuh, tapi yang terpenting kesembuhan jiwa. Amin. Karena yang naik ke atas itu bukan tubuh, tapi jiwa. Kesembuhan jiwa itu adalah kesembuhan dalam kekekalan. Amin. Ini Nabi Yesaya ini mirip saya, saudara. Kebalik ya, saya yang mirip dia ya. Dia datang loh sama raja loh. Dia nggak ngomong gini, raja tenang raja. Tuhan kita dahsyat.
Apalagi kalau mau ketemu raja ini, amplopnya tebel saudara. Jadi harus kasih tahu yang manis-manis toh. Tapi dia enggak. Dia ketemu raja langsung dia ngomong, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Kau akan mati, tidak akan sembuh. Ya, kira-kira kalau ada nabi Tuhan datang sama raja begitu, dihukum enggak saudara? Ya, Yesaya datang dengan semua risiko. Tapi dikatakan di sana, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat itu juga langsung dia memalingkan mukanya di tembok saudara. Tembok ratapan itu bisa ada di mana saja. Dapurmu bisa jadi tembok ratapanmu, amin. Ibu-ibu, kamar mandi pun bisa jadi tembok ratapan. Kau menangis kepada Tuhan. Nggak usah pergi ke Israel, nangis di sana kejauhan. Ya, di rumah saja, di kamar pun bisa jadi tembok ratapan. Ketika engkau dengan hati yang hancur, ya, bukan nanti di Israel sana, nggak usah pergi berdoa jauh-jauh di tembok ratapan sana, di kamar saja. Sebab Tuhan nggak hadir hanya di Israel, Tuhan hadir dimanapun engkau mencari Dia. Hatimu hancur bagi Dia. Saya orang yang paling nggak terima kalau titipan doa ke tembok ratapan. Jangan titip sama saya tolak. Kalau titip amplop saya terima. Saya mau ajarin jemaat yang benar, supaya kau nggak tersesat. Dipikir setelah kita ke Israel dititipi doa, digulung-gulung ke sana, terus Tuhan dengar doamu waktu diselipi di tembok ratapan. Hello, kalau kau tidak bertobat, biar mau kau bawa 1000 tuh formulir doa, nggak ada yang naik sampai ke sorga. Ya, makanya kalau saya mau ke Israel jangan titip formulir doa, titip amplop saja, amin. Bertobat, ini orang Kristen ya. Tembok ratapan yang terbaik itu di mana? Di rumahmu, di kamarmu, bisa di dapur, bisa di kamar mandi waktu engkau berdoa hancur hatimu. Di situ Tuhan mendengarkan doamu saudara. Lalu Hizkia langsung dia berbalik ke tembok. Apa yang membuat Tuhan menjawab doa Hizkia sehingga dia sembuh? Dia bilang begini, ayat 3, kita baca bersama. Ia berkata dalam ratapannya, dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya apa? Bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan dengan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, adakah Tuhan mendapati alasan untuk dia memperpanjang hidupmu di dunia ini? Ya, bapak-bapak, kalau engkau cuma sibuk selingkuh, bersinah, engkau nangis, Tuhan, ingatlah aku ini tukang selingkuh. Ingatlah Tuhan, aku ini hidup dengan tidak tulus hati. Langsung malaikat bilang, saya cabut sekarang nyawamu. Ya, saudara, biar Tuhan itu menemukan alasan di hidup kita, karena kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja-raja Israel semuanya jahat, membangun penyembahan berhala. Tapi Hizkia waktu dia naik, dia robohkan semua bangunan-bangunan penyembahan berhala, tugu-tugu berhala dari bangsa Israel. Dia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan, dan dia hidup melakukan kehendak Tuhan. Saudara, tidak gampang loh melakukan kehendak Tuhan loh. Saya dan suami ini, kami pelayanan ini setengah bulan, kami tinggalkan kota Jakarta, tinggalkan anak-anak. Saudara pikir enak? Saya kadang tersiksa saudara, ya. Saya kadang kangen anak-anak saya kadang pengen bareng mereka. Saya bilang sama suami, dulu kita pelayanan karena kita hidup dari uang pelayanan. Sekarang enggak, saya ini sudah jadi YouTuber. Asik ya, enggak usah tepuk tangan, enggak usah. Ya, Tuhan tuh mencukupi kami dari YouTube. Kami tidak cari lagi uang dari pelayanan. Dan itu lebih sulit bagi kami ketika kami bisa memilih untuk tidak melayani lagi, terbang ke sana sini, capek saudara. Tapi saya bilang, disinilah ujian Tuhan. Dulu kamu susah, kamu cari makan dari pelayanan, kamu cari jadwal, karena kamu hidup dari pelayanan. Sekarang kita nggak pelayanan pun, kita sudah berkecukupan, bahkan berkelebihan. Itu lebih sulit saudara. Lebih sulit untuk menjaga hati. Tapi namanya panggilan itu, makanya saya nggak bisa ya, nggak melayani itu nggak bisa. Kalau hari-hari ini banyak pendeta lagi sabatikal, nggak pelayanan. Saya dan suami kami coba liburan 3 hari aja di hotel, nggak pelayanan. Tersiksa batin ini. Benar tersiksa.
Kita bilang gini, kok kita nggak pelayanan rasanya, apalagi melewatkan 1 hari Minggu itu nggak khotbah. Saya tuh merasa berdosa banget. Tapi ya itu saudara, hidup melakukan kehendak Tuhan itu nggak mudah. Ada daging yang perlu dihancurkan, ada ego yang perlu ditaklukkan. Kan lebih enak saya di Jakarta aja tuh. Kurang apa, gereja besar di Jakarta semua menunggu jadwal saya loh. Cuma saya ini malah sekarang jarang di Jakarta. Kan enak di Jakarta, terima aja pelayanan 1 hari Minggu 2-3 kali. Habis itu kami makan-makan dengan anak-anak, jalan-jalan di mall, shopping-shopping tuh. Itu kan kedagingan kita maunya begitu. Tapi mengikuti kehendak Tuhan, saya itu bilang, Tuhan, aku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Sekalipun itu berat, capek saudara. Setengah bulan loh kita nggak pulang. Surabaya ke sini, Makassar, besok saya ke Manado. Dari Manado saya terbang balik ke Surabaya, dari Surabaya saya balik ke Palu. Dari Palu baru saya balik ke Jakarta tanggal 15 Desember. Setelah itu perayaan Natal beberapa, langsung ke Jawa Tengah. Setengah bulan sampai pertengahan Januari, karena kami sudah pembukaan sekolah Alkitab. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, enak, enggak enak bagi daging. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, roh kita bersuka cita. Hizkia bilang, Tuhan pertimbangkan loh. Aku ini hidup dengan setia di hadapan-Mu. Aku tuh melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dan aku ini melakukan kehendak-Mu Tuhan. Lalu saat itu dikatakan dia menangis dengan sangat. Dan kita tahu bersama Alkitab berkata Hizkia diberi perpanjangan umur berapa lama? 15 tahun. 15 tahun itu tidak 15 tahun untuk dia melakukan kehendak Tuhan. Dipotong tidur 8 jam. Makan, berarti 1 hari 24 jam. Potong separuh lah untuk kita makan, untuk kita tidur 8 jam, untuk kita ngapa-ngapain. Berarti kalau 15 tahun hanya 7 tahun loh. Itu enggak lama loh. Saudara, ingat umur ya. Makanya ada pepatah bilang, ingat umur Pak, ingat umur ya. Engkau yang hidup tidak melakukan kehendak Tuhan, bahaya saudara. Hizkia berkata begini, kenapa dia bilang dia ingin hidup lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita lanjut tadi ayat yang ke-17, ayat 18 ya. Dia bilang begini saudara, ayat 18, Hizkia berkata begini. Sebab di dunia orang mati ya, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau saudara masih hidup, banyak-banyaklah mengucap syukur. Nggak usah banyak bersungut-sungut. Karena kalau kau sudah mati, kau sudah nggak bisa mengucap syukur lagi sama Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, banyak-banyak bersyukur. Karena kalau udah mati, nggak bisa lagi orang mati bersyukur sama Tuhan. Waktunya kita bersyukur itu kapan? Sekarang. Saat kita diberi hidup, nggak usah banyak mengeluh. Makanya saya suka kalau orang datang, Bu, hidup saya ini berat Bu, begini. Jadi mau hidup atau mati? Pak doakan sekarang. Kalau udah nggak sanggup hidup lagi, didoakan biar mati ya Tuhan, cabut sekarang nyawanya. Jangan Bu, saya masih pengen hidup, bersyukur. Jangan banyak mengeluh, mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Nggak usah banyak mengeluh, apa-apa mengeluh gini-gini, mengeluh. Ya, bersyukur saudara. Belajar bersyukur, sebab Hizkia berkata di dunia orang mati kita sudah nggak bisa lagi bersyukur. Ya, dan mau tidak dapat memuji-muji Engkau. Yang kedua saudara, orang mati sudah nggak bisa memuji Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, banyak-banyaklah memuji Tuhan, nyanyi, bersuka cita. Ya, jangan marah-marah bapak-bapak stres. Ya, kalau kau sudah kebanyakan stres, udah mau dicabut Tuhan nyawamu itu. Karena Tuhan bilang mending mati saja dia ini. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada lagi orang mau stres, mau apa, sudah mati sudah. Jadi kalau hari ini diberi hidup, banyak bersyukur, amin. Banyak memuji Tuhan, amin. Ya, waktu sakit, waktu apa, nyanyi aja, hati yang gembira adalah obat, amin. Nggak usah ratapi hidupmu, ya. Ketika apapun Tuhan izinkan terjadi, yang pahit bilang Tuhan, yang pahit itu baik bagi kesehatan jiwaku, supaya aku selamat, ya. Dia bilang di sana,
Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Di dunia orang mati kita sudah nggak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Kita nggak bisa lagi bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Justru waktu kita hidup, ya kita bisa bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Lihat kanan kirimu, bilang masih hidup toh? Bersyukur. Ya, bilang kau masih hidup kan? Bersyukurlah kau. Ya. Ternyata tanda bahwa kita masih hidup ini, kita ini masih bersyukur. Amin. Ya, jangan banyak bersungut-sungut. Kalau masih ada napas, bersyukur. Saya kemarin saudara lagi pelayanan di Surabaya, ada ibu-ibu datang, dia masuk ke ruang, ada pengerja gereja bilang, "Bu, di luar ada satu jemaat, mau ketemu ibu, boleh enggak?" Dia datang khusus dari Balikpapan loh, karena ibu khotbah hari ini. Oh iya, dia katanya pengen banget ketemu ibu, ada yang dia mau sampaikan, pesan dari suaminya. Suaminya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Oh ya, suruh masuk. Ibu itu masuk, begitu ketemu saya, dia peluk saya saudara, dia nangis saudara. "Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih Ibu, saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa ketemu Ibu." Iya, kenapa? Ibu cerita dulu, duduk dulu ya, cerita ya, baru nangis nanti ya, karena saya tidak ngerti ibu ini nangis siapa, duduk dulu. Oh, dia cerita, "Bu, saya itu menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang jahat, dia pendosa." Ibu kenapa bilang suami ibu pendosa? 29 tahun saya menikah dengan dia, Bu. Pertama dosanya ya, pemain judi suami saya. Judinya itu bukan puluhan juta, ratusan juta, Bu, miliar, Bu. Sampai yang terakhir rumah digadaikan, dia main judi sampai 5 miliar. Dan karena semua barang sudah digadaikan, saya nggak dikasih duit sebagai istri, saya hidupin anak-anak, saya utang. Dari uang utang saya kasih makan anak-anak. Yang kedua, Bu, bukan hanya judi, suami saya pemakai narkoba. Jadi saya lihat di tempat tidur dia mabok lagi pakai narkoba, Bu, sebagai istri. Udah ndak ada uang, saya utang buat makan, dia pakai narkoba, suntik, mabok di kamar. Yang ketiga, Bu, kenapa saya bilang dia pendosa? Satu kali saya lihat di Instagram ada perempuan foto sama suami saya, sama pegang 2 anak. Dia tulis selamat ulang tahun suamiku. Saya lihat begitu. Saya tunggu dia pulang, Bu. Waktu dia pulang saya bilang, "Pak, ini kamu kan? Kamu udah menikah lagi, udah punya anak 2, kecil-kecil." Saya pikir waktu saya bilang begitu dia nangis minta maaf. Enggak, Bu, saya dipukulin, saya dihajar, saya jatuh di bawah, saya diinjak sampai jari kaki saya 1 putus. Dan saya bersimbah darah, pendarahan di lantai. Waktu dia lihat saya begitu, Bu, dia injak saya, dia bilang, "Mati kau sekalian." Saya bilang, "Oh memang kalau itu bukan pendosa lagi, bajingan tuh suami ibu." Jengkel saya mendengarnya, ada manusia begitu, bukan manusia itu. Saya bilang, "Hah? Iya Bu, iya Bu." Dan 29 tahun saya menghadapi suami yang demikian. Setiap hari yang menguatkan, saya temukan khotbah ibu 2019. Setelah pandemi itu saya terus dengerin khotbah-khotbah ibu. Setiap malam ada dia, saya putar khotbah ibu, walaupun dia tidak seneng. Tapi satu saat, Bu, saya terus berdoakan bagi suami saya. Seperti yang selalu ibu bilang, doakan suamimu, itulah kehendak Tuhan. Jangan kau bercerai, doakan, bertahan. Saya mencoba melakukan itu. Satu saat dia dengar khotbah ibu sendiri. Lalu Tuhan jamah dia bertobat, Bu. Sejak hari itu saya bingung. Dia malah yang lebih tiap hari dengerin khotbah ibu. Satu hari itu bisa 6-7 jam khotbah ibu semua diputar. Dia lagi kerja di hotel di mana, dia kirimin video, "Mah, lagi denger Debbie Basir." Ya, dia mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, Bu. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mengasihi saya, kami setiap malam berdoa. Dia dipulihkan Tuhan, dia tinggalkan semua dosa. Tapi Bu, setelah dia bertobat 1 tahun, dia tuh kepengen banget loh ngomong, "Nanti kalau Bu Debbie khotbah di mana kita datang ya. Saya pengen ketemu Bu Debbie, saya pengen ngomong terima kasih karena lewat khotbahnya saya boleh mengalami Tuhan." Setahun dia bertobat, tiba-tiba dokter vonis ada tumor di otak.
Dan dia akhirnya dioperasi 2 bulan yang lalu Bu. Setelah operasi suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika di ICU pun dia ngomong, nanti kamu ketemu sama Ibu Debbie, kamu sampaikan terima kasih. Sampai dia meninggal Bu, dia terus dengerin khotbah-khotbah Ibu, dan saya bersyukur Ibu, makanya saya datang ke sini, saya bersyukur. Nanti saya mau foto sama Ibu, saya mau bawa foto itu ke kuburan suami saya. Agak horor sih. Ya, saya bilang, Ibu, please ya, jangan ditaruh di atas kuburan ya Ibu. Jangan taruh foto saya di situ ya. Saudara tertawa ya, saya takut sih. Tapi enggak lah saudara ya, saya bercanda. Iya Ibu, iya Bu, saya bersyukur, saya datang ke sini mewakili suami, saya mau berterima kasih. Bagaimana seorang pendosa bisa kembali kepada Tuhan, dan dia meninggalkan semua dosanya, dan di akhir hidup dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat ya, buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang tadinya pembunuh ya. Semalam saya dengar kesaksian orang yang pernah mutilasi orang bertobat ya, dan dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, Bu, coba kalau ibu tidak melakukan kehendak Tuhan, ibu ceraikan suamimu. Tidak akan pernah ada seseorang pendosa yang kemudian bertobat. Dan Tuhan tahu batas pertobatannya sudah 1 tahun aja, terus dipanggil. Karena kalau kelebihan mungkin bisa balik lagi. Orang begini ini setan gak suka loh kalau dia bertobat. Dan Tuhan tahu batasannya sampai di situ. Ya, dan saya melihat saudara, bagaimana indah hidup kita ketika kita ini sungguh-sungguh mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang. Ingat, di dunia orang mati kita nggak bisa bersyukur. Di dunia orang mati kita nggak bisa lagi menceritakan kesetiaan Tuhan. Kapan waktunya kita mengalami Tuhan? Sekarang di hidup ini. Sepahit apapun yang engkau alami. Pengampunan ini sangat penting ya dalam hidup setiap kita. Kekristenan itu sangat identik dengan pengajarannya, yaitu kasih. Ya, dan orang Kristen itu pengajarannya identik dengan pengampunan. Artinya apa? Orang Kristen itu terkenal dengan mau memaafkan, ya, tidak menyimpan kepahitan. Karena ajaran utama dari kekristenan itu adalah mengasihi. Tetapi pada prakteknya masih banyak orang Kristen yang hidup tidak bisa mengampuni. Dan tanpa kita sadari, ternyata kalau kita nggak bisa mengampuni, itu akan sangat mempengaruhi karakter kita Bapak Ibu. Ya, dan sangat berpengaruh di dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Saya pengen kita tahu bersama salah satu ciri-ciri, ya beberapa ciri lah, bukan salah satu ya. Ciri-ciri dan perilaku dari orang yang masih hidup di dalam kepahitan. Ciri-ciri dan perilaku dari orang yang hidup tidak bisa mengampuni. Yang pertama itu apa? Orang yang kepahitan, yang tidak mampu mengampuni itu, yang pertama memiliki emosi yang sangat tinggi dan mudah tersinggung. Ya, coba kita cek, jangan-jangan ciri-ciri ini ada dalam diri kita. Orang yang masih menyimpan kepahitan, tidak mau mengampuni, ciri pertamanya itu adalah emosinya tinggi, meledak-ledak, dan mudah tersinggung. Ya, apakah di antara kita ada hari ini? Ya, pokoknya apa dikit marah, emosi. Di jalan nyetir sama sopir bajai, emosi. Ketemu sopir angkot, emosi. Anjing nyebrang, emosi. Apa sih? Semua diemosiin saudara. Masalah anjing aja marah, hati-hati loh. Ini ciri-ciri jiwa kita ini tidak sehat. Ada hal yang belum beres ya. Apa dikit marah, apa dikit emosi, apa dikit marah. Ya, ada di sini bapak-bapak enggak usah angkat tangan. Ya, kalau angkat tangan nanti saya baptis ulang. Rendam 20 menit. Yang kedua, mudah tersinggung. Orang itu kalau menyimpan dendam, tidak bisa mengampuni, itu mudah tersinggung. Ya, gampang tersinggung. Ketemu orang, orangnya nggak senyum, marah dia. Tersinggung, nih orang ya, mesti sama saya ada sesuatu. Padahal orang itu lagi banyak pergumulan, mikir besok jatuh tempo tagihannya. Mau bayar cicilan bagaimana, jadi mukanya agak cemberut,
Tapi karena ketemu orang yang memang hatinya tidak beres, tersinggung. Yang diomongin orang lain yang tersinggung dia. Banyak di gereja begini. Bahkan sama khotbahnya pendeta aja tersinggung. Ini mesti pendeta lagi omongin saya. Ya memang kalau pendeta ngomong dari sini, ini saya lagi ngomongin kita semua, amin. Lagi ngomongin karakter kita. Kalau nggak tersinggung justru kebangetan. Ya tapi tersinggung yang bagaimana? Orang itu kalau punya kepahitan, apa-apa tersinggung. Istri ngomong apa, nangkepnya apa? Ya, suami ngomong apa, nangkepnya apa? Makanya kita perlu membereskan yang namanya kepahitan, supaya kita memasuki rumah tangga itu enak. Bayangkan kalau istri pahit, suami pahit. Masuk rumah tangga, dua-duanya pahit. Tiap hari minum kopi, pahit. Makan daun pepaya. Maka semakin pahitlah hidup rumah tanggamu. Semua pahit. Lepaskan pengampunan, itu baik bagi jiwa kita. Dan perilaku kita pun akan terpengaruh, saudara. Lalu yang berikutnya, orang yang punya kepahitan, tidak bisa mengampuni itu apa? Susah diajak bicara baik-baik. Kita sering ya ketemu orang kayak begini ya. Ada orang-orang konseling datang sama saya, padahal dia itu konseling loh. Tapi nggak bisa diajar bicara baik-baik itu nggak bisa. Jadi begini ya Bu, suami saya itu Bu, gini iya Bu, ibu dengar saya ngomong dulu, nggak bisa. Jadi suami saya itu ya udah kalau ibu nggak bisa diomongin, nggak usah telepon saya. Ya, ada orang-orang tuh nggak bisa. Jadi gini loh Bu, firman Tuhan tuh berkata begini, ibu nggak ngerti sih. Jadi diajak bicara baik-baik itu nggak bisa. Orang itu berarti jiwanya masih penuh dengan kepahitan. Kita punya keluarga kan saudara, ada kan keluarga model-model begitu kan. Mau diajak bicara baik-baik itu nggak terima, maunya itu pokoknya ribut berantem. Itu ciri-ciri orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, tidak mengampuni. Kekecewaannya ditimbun, makanya juga nggak bisa diajak omong baik-baik. Yang ketiga, orang-orang kepahitan itu suka ngancem. Ya, lihat kamu ya. Lihat aja kamu ya, suami istri nih yang punya kepahitan ada. Berantem dikit masalah kecil udah gini, lihat kamu ya, saya ceraikan loh kamu, saya talak loh kamu. Urusannya tuh apa? Urusan kecil berbuah sampai jadi gede, ini tanda orang masih ada kepahitan, tidak bisa mengampuni. Ciri yang berikutnya, tidak mudah memberikan maaf, apalagi itu orang melepaskan pengampunan gak bisa memberi maaf. Saudara, namanya suami istri itu kita salah paham biasa ya. Nggak mungkin suami istri itu nggak ada salah paham tuh, nggak mungkin. Sekudus-kudusnya orang, saya sama suami selalu ada saat-saat kita tuh miss dalam omongan. Biasa, namanya biasa ya, marah kecil itu biasa. Tapi jangan sampai kalau orang marah sampai 3 hari nggak omongan, 5 hari nggak bicara, itu sakit jiwa. Amin. Saya tidak perlu bertanya di sini, angkat tangan. Kalau ada di antara saudara berantem lebih dari 3 hari nggak omongan, 2 hari, apalagi 1 minggu, Anda sudah saya pastikan sakit jiwa. Tidak ada Tuhan di dalam hatimu, yang ada itu setan. Dengar baik-baik, kalau ada orang berantem 3 hari 3 malam gak omongan suami istri, apalagi 1 minggu, tidak ada Tuhan di hatimu, yang ada setan. Bilang amin. Enggak ada yang amin, jangan-jangan semua ini kalau berantem lebih dari 3 malam. Untuk apa saudara ke gereja? Buat apa saudara dengar firman? Kalau kita punya Roh Kudus di hati, maaf ya, yang Anda pikir ini masalah kecil. Orang Kristen itu suka menggampangkan. Nggak apa-apa, aku marah sama istriku, biarin aja. Nggak aku aja omong, nggak aku kasih duit 1 minggu. Maaf, engkau pikir ini masalah biasa. Ini masalah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya harus berbicara keras. Jangan biarkan dari perkara-perkara kecil kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana rumah tangga kita mau diberkati? Kalau bapak ibu berantem ya 3 hari nggak bicara, 5 hari nggak bicara, biar pakai masker saja terus di rumah. Jangan makan sekalian, ya 5 hari nggak usah makan. Maaf saya bicara keras, kalau Anda berantem suami istri nggak ngomong 3 hari, 5 hari, 1 minggu, setan yang ada di hatimu bukan Tuhan.
Saudara mau amin atau tidak, saya aminkan. Memang kalau orang punya Tuhan, tidak mungkin engkau betah hidup lama-lama marah. Cuma anak setan yang begitu saudara. Sekarang khotbah itu udah gak usah enak-enakan ya. Kita yang keras-keras saja ya. Amin. Ya, kalau nggak mau dengar khotbahnya Debbie Basir, cari saja yang enak-enak sana. Nggak usah dengar. Kenapa? Akhir zaman kita harus tegas dengan kebenaran supaya hidup kita tidak dipermainkan iblis, ya. Yang berikutnya, orang yang tidak melepaskan pengampunan atau penuh dengan kepahitan itu dia nggak mungkin bisa menerima nasihat. Makanya suami istri hidup berantem terus, kenapa? Dua-dua merasa benar, nggak mau terima nasihat. Dinasehatin tuh nggak mau, diem. Ya, nggak usah kamu nasihatin saya lebih pintar dari kamu. Wah, ini ciri-cirinya. Nah, saudara, kita mau belajar apa yang Yesus ajarkan, ya. Satu kali Petrus itu bertanya, ketika Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Pertama-tama terlibat pembicaraan dengan Yesus. Jadi mereka tuh bersama-sama ngobrol ya tentang firman Tuhan. Yesus itu tidak selalu berkhotbah. Tapi dia with time dengan murid-muridnya sambil makan, mereka ngomong-ngomong dan yang diajarkan Yesus nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Satu kali Yesus mengajar kepada mereka tentang menasehati sesama. Matius 18 ayat 15 dulu. Supaya tidak ada pertengkaran, tidak ada kepahitan, ya kita perlu saling menasehati. Matius 18 ayat 15, Yesus itu ngomong gini sama murid-muridnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, ya. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali atau engkau sudah menyelamatkan dia. Kalau ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, orang di gereja kita yang berbuat dosa, kalau kita mengasihi dia, tegur berapa mata? 4, jangan 5, berarti ada yang ngintip. 1 ya, atau 6, enggak boleh. 4 mata, panggil, ngomong, saya tuh dengar atau tahu kamu begini. Saya mengasihimu ya. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan tegur 4 mata. Kamu harus bertobat begini, ayo kita berdoa. Selesai. Dia mau bertobat, kita sudah menyelamatkan dia. Tapi kalau enggak mau, ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau dia nggak mau bertobat, ajak orang lain. Ya, makanya saya menasihatkan ke jemaat begitu, Bu. Suamiku selingkuh, Bu. Ibu sudah bicara 4 mata dengan suami, sudah tidak mau berubah. Panggil 2 atau 3 orang saksi. Siapa? Mertuamu, orang tuamu. Itu orang terdekat supaya tidak bocor keluar. Ajak duduk bersama. Enggak salah loh saudara. Enggak salah. Supaya jangan istri tok menyimpan kepahitan. Ya, karena apa? Memendam terus kepahitan suami ini selingkuh nggak mau berubah-berubah. Libatkan orang lain. Supaya Anda tidak memikirkannya sendiri. Ajak orang tuanya duduk, ajak orang tuamu duduk. Karena pernikahan itu dua keluarga. Ya, atau kalau enggak mau libatkan orang tuanya, ya kita pokoknya ajak kakaknya atau adiknya ngomong di depan. Dia tidak mau bertobat lagi, ini Tuhan Yesus loh yang ngajari loh, ya bukan saya loh, Tuhan Yesus ngajari sama murid-muridnya. Gimana kalau dia nggak mau dengar 2-3 orang ngomong? Ayat yang berikutnya 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, lebih parah lagi nih. Sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat, umumin di jemaat. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi memang perlu kayak begini ini saja di gereja supaya orang tobat. Udah nggak usah mikir nanti dia kepahitan, nanti dia gini. Orang-orang yang kepahitan itu memang orang yang tidak mau bertobat di gereja, cuma bikin ribut saja. Banyak orang model begitu di gereja, nggak bertumbuh imannya. Yesus bilang, kalau udah ditegur 2-3 orang tetap nggak mau berubah, tetap saja tidak mau ya menerima nasihat, sampaikanlah itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang apa? Tidak mengenal Tuhan, nggak mengenal Allah. Dia sama dengan seorang pemungut cukai yang tidak bertobat. Jadi saudara tahu sekarang ya, ini Yesus yang ngomong. Ya, makanya bertobat, ditegur 2-4 mata, tobat dulu.
Ya, kalau nggak mau tobat, ya udah terpaksa. Ini aturannya Tuhan Yesus loh, bukan saya loh. Tuhan Yesus ngomong ke murid. Ya, terus kalau dia nggak mau tobat juga, ya sudah. Anggap dia orang yang tidak mengenal Allah. Karena banyak orang duduk di gereja, tapi nggak kenal Tuhan. Cuma bikin repot, bikin ribut, bikin kepahitan, bikin batu sandungan, itu banyak saudara. Lalu kita lompat sekarang, karena ini sudah mereka ngomong, Yesus ngomong, semua ngomong, Petrus tiba-tiba angkat tangan. Ayat 21 kita lompat. Mereka kan lagi seru ya, ngomong gimana Tuhan kalau ada yang berdosa. Lalu Petrus bertanya begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau begitu sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali, Petrus bilang. Jawab Yesus kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? Ayo yang otaknya pintar. 490 kali. Adakah orang mau melukai atau membuat kita marah satu hari 490 kali? Tidak ada. Artinya apa? Pengampunan itu tidak ada batasnya. Wajib kita mengampuni. Tapi Bu, itu orang menjengkelkan banget. Engkau harus tetap mengampuni, tapi tandai dia dan jangan bergaul dengan dia. Karena orang itu tadi disebut tidak mengenal Allah. Tidak kenal hukum Tuhan. Mengampuni bukan berarti kita harus bergaul lagi. Mengampuni itu kita sikap hati dengan Tuhan. Tuhan, aku mengampuni dia. Aku berdoa Tuhan supaya dia bisa bertobat. Tapi bukan berarti kita berkawan lagi seperti dulu. Jadi saudara, tandai orang itu tapi jangan engkau kepahitan. Lepaskan pengampunan, doakan dia. Tapi untuk bergaul, no. Bergaullah dengan orang yang bijak, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Lalu ayat yang ke-23, ya, di sana dikatakan saudara, Yesus berkata ya kepadanya, sekarang ayat 23, sebab hal kerajaan sorga, Yesus bilang, seumpama seorang raja. Hal kerajaan Allah, sorga, itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Lalu dikatakan di sana, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya orang itu dijual beserta anak dan istrinya dan segalanya miliknya untuk membayar hutangnya. Raja itu panggil anak buahnya, ini orang gak bisa bayar utang, tolong jual sebagai budak. Uangnya kasih saya untuk bayar utangnya. Lalu dikatakan tetapi orang itu tidak mampu melunasi, lalu suruh jual. Maka waktu raja ngomong suruh jual, orang itu sujud ya, menyembah raja itu, katanya sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunasi. Intinya dia memohon belas kasihan, beri aku kesempatan. Berlutut bersujud di bawah kaki raja itu. Dan ayat berikutnya berkata, maka ya lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Raja itu kasihan, orang ini memelas. Tolong raja, aku ini gak punya uang begini, tapi aku janji pasti akan bayar. Rajanya hatinya tergerak, lalu dia berbelas kasihan kepada orang itu, malah utangnya dihapus. Udah, aku tuh kasihan ya sama kamu. Entah apa yang membuat dia kasihan, tapi mulai sekarang aku tidak akan tagih lagi uang itu, aku bebaskan. Lalu dikatakan di sana apa? Seneng gak orang dibebaskan utangnya, seneng gak? Seneng, bersyukur banget harusnya. Tetapi perhatikan, hamba yang dibebaskan tadi itu, ketika hamba itu keluar dari istana raja, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang kepadanya 100 dinar. Habis dia dilunasi, dia ketemu orang yang utang sama dia cuma 100 dinar, bukan 10.000 talenta. Cuma 100 dinar. Apa yang dia lakukan? Ia menangkap orang yang utang sama dia itu, dicekiknya orang itu, katanya bayar utangmu. Orang begini kurang ajar gak saudara? Baru dilunasi loh, baru mendapat belas kasihan loh. Raja bilang pergi saja kamu, saya anggap lunas, gak akan ditagih. Begitu keluar,
Ada orang utang sama dia cuma dikatakan di sana, ya 100 dinar sini, utangmu mana? Enggak ada. Dia tangkap, dia cekik saudara temannya. Ya, dikatakan di sana suruh bayar utangnya. Akhirnya ayat yang berikutnya berkata, ayat 29, maka sujudlah kawannya itu seperti yang dia lakukan sama raja kan. Sujud di kakinya dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Apa yang terjadi? Ayat 30 dikatakan di sana, dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ini orang nggak tahu diri nggak saudara? Sudah dilunasi, orang nggak tahu diri, orang paling kejam, orang yang tidak bersyukur. Siapa orang itu? Saudara dan saya. Seringkali kita lupa, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi ketika ada orang buat dosa sama kita nggak mau ampuni dia. Itulah saudara dan saya orangnya. Hello? Jahat nggak kita? Jahat. Nggak tahu diri nggak kita? Nggak tahu diri. Udah diampuni Tuhan. Ketika orang buat dosa, kita dengan sombongnya berkata, aku nggak bisa loh ampuni dia. Orang itu kebangetan banget ya. Mengampuni itu harus karena kita sudah diampuni. Lalu raja itu mendengar saudara, dikatakan ayat yang berikutnya, ayat 31. Melihat itu, kan orang lihat ya, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Orang pasti lihat nih orang ya, kebangetan ya, dia baru saja loh dilunasi utangnya lebih banyak. Tapi masa dia nggak bisa melunasi utang orang lain, nggak bisa diampuni. Lalu mereka menyampaikan segala yang terjadi itu kepada raja tadi, kepada tuan mereka. Apa yang terjadi? Ayat 32 dikatakan, raja itu pun menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya padaku. Ayat yang berikutnya, ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Lalu ayat yang berikutnya berkata, maka marahlah tuannya itu dan apa? Menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Akhirnya raja itu marah dan dia diperlakukan sama dengan dia memperlakukan orang lain. Ayat yang ke-35 saudara dikatakan di sana, baca bersama. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita mengerti sekarang, ternyata seringkali kitalah yang menjadi orang yang gak tahu diri itu. Waktu kita tidak mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Mungkin ibumu melukai engkau, mungkin keluargamu melukai engkau, mungkin kakakmu melukai engkau, mungkin suamimu, mungkin anakmu melukai engkau. Kita tidak bisa mengontrol siapapun yang datang dalam hidup kita. Tapi keputusan untuk mengampuni itu mutlak karena Tuhan menyuruh kita untuk melakukan itu. Kalau tidak, kita di pandangan Tuhan seperti hamba yang jahat itu. Sudah dilunasi utangnya, tapi dia tetap tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Maka mari kita bertobat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dipanggil menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Ya, kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan baca saudara. Bagaimana kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita lihat mulai ayat 22 saja. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Orang yang tidak bisa mengampuni itu dikuasai oleh nafsu amarah. Ayat yang berikutnya 23 berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kalau kita tidak menanggalkan semua yang manusia lama itu, kita nggak mungkin menjadi manusia baru, pikiran dan roh kita dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat yang berikutnya 25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayat yang ke-26 berkata, apabila kamu menjadi marah, perhatikan, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, buat dosa enggak?
Pendeta bisa marah nggak saudara? Bisa. Manusia kita semua bisa marah kalau kita melihat sesuatu ketidakadilan. Marah boleh, buat dosa enggak. Loh maksudnya gimana Bu? Waktu engkau marah, jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Jangan keluar kata-kata yang tidak sesuai firman Tuhan. Apalagi ya, marah sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu yang saya bilang tadi, tidak ada Tuhan di hati, yang ada setan. Jangan sampai engkau berbuat dosa, baca bersama, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan simpan marah lama-lama saudara. Kenapa? Karena engkau akan memberi kesempatan kepada iblis. Orang kalau marah langsung dilepas pengampunan, tidak akan berbuah lagi. Tapi kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena marahnya berkelanjutan. Kenapa orang bisa bunuh orang? Karena amarah menyebabkan itu terjadi. Tapi kalau langsung kita beresin, tidak akan ada dampak dosa. Orang yang menyimpan kemarahan memberi kesempatan kepada iblis. Lalu berikutnya dikatakan di sana, menjadi manusia baru itu apa? Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, baca bersama, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Orang yang kepahitan perkataannya kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30 berkata di sana, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita ini sedang dipersiapkan untuk diberi materai menuju hari penyelamatan. Tapi materai itu bisa tidak jadi diberikan Tuhan karena kita mendukakan Roh Kudus. Kenapa kita mendukakan Roh Kudus? Ayat berikutnya berkata 30, baca bersama. Segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat yang berikutnya, ya di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap semua orang, ya terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kemarahan yang tidak dibuang, kekecewaan yang disimpan itu berpengaruh berat buat kesehatan. Saudara mau minum vitamin apapun, saudara mau olahraga, nge-gym, mau apapun, kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, engkau sakit. Kemarahan, pertikaian itu membuat orang stres. Ketika orang stres, tubuh ini memproduksi sejenis hormon yang namanya kortisol. Itu diproduksi oleh kelenjar yang namanya adrenal di dalam tubuh. Waktu kortisol ini tinggi dalam darah seseorang, karena hormon kortisol itu diproduksi waktu orang marah, orang tertekan, orang depresi, orang kepahitan, itu hormon kortisol terus diproduksi dalam tubuh. Waktu hormon ini tinggi dalam darah, maka engkau akan mengidap penyakit darah tinggi, diabetes, jantung, dan itu sangat berpengaruh ke dalam kesehatan karena hormon ini ya mengatur semua sistem metabolisme dalam tubuh. Tapi kalau dia berlebih saudara, karena hormon ini keluar waktu orang depresi, tertekan, marah, kecewa, kepahitan. Nah saudara bisa bayangkan orang kepahitan, itu kan tiap hari loh dia produksi hormon kortisol itu. Dan itu kalau terlalu banyak dalam darah, engkau kena diabetes, jantung, darah tinggi. Kemarin saya ini ada dokter memberkati ibu, saya mau memberkati ibu ya, terapi ozon. Darahnya dikeluarin 250 cc diambil, disuntikan ozon. Saudara saya tanya sama dokter, dok kok ada orang darahnya itu hitam, kental. Oh itu hormon kortisolnya tinggi bu. Oh jadi orang kalau darahnya kental, hitam itu karena hormon kortisolnya tinggi. Iya itu sejenis hormon stres. Hormon yang diproduksi ketika orang marah, orang kecewa, itu hormon keluar. Nah saudara, ya dari situ saya tuh melihat ya, berarti benar Alkitab itu bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Padahal kalau orang itu kepahitan mana ada gembira. Yang tadi itu marah-marah, emosian, tersinggung, anjing lewat marah, kucing nyebrang marah. Enggak ada hubungannya, marah-marah. Hormon kortisolmu tinggi, darahmu hitam, kental. Bertobat. Jadi semua itu ada sangkut pautnya. Ya, kalau orang itu hatinya damai, sukacita, nggak marah-marah, darahnya itu lancar. Saya lihat kemarin darah saya dikeluarin, puji Tuhan nggak hitam banget sih.
Ya, lalu dimasukin ozon, dicampur begitu jadi pink darahnya, dimasukin lagi ke dalam tubuh. Ya, untuk menetralisir darah yang lain. Saya tuh lihat ya, saya banyak tanya sama dokter, oh jadi begitu ya dok? Iya bu, waktu orang itu marah, ya tertekan, hormon kortisol itu diproduksi, berlebih dalam tubuh. Lalu gulanya naik, darahnya naik. Saya kemarin itu pas dikontrol, gula saya rendah, darah saya rendah, karena saya tidak pernah marah-marah. Ya, gula saya masa cuma 80 saudara. Ya, normalnya 140. Jadi saya harus dibikinin teh kasih madu dulu baru bisa diambil darahnya. Ya, karena gulanya sangat rendah sekali. Ya, makanya obat saya itu duren. Ya, saya bersyukur saya pelayanan kalau drop dicariin duren, sate kambing, enak toh? Ya enak, makanya jaga hati damai sejahtera. Jangan sampai darahmu naik, gulamu naik. Kenapa? Kebanyakan hormon kortisol dalam darah. Saudara, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tapi kalau kita dapat penghormatan dari Tuhan, itu wow dan luar biasa loh. Saya nggak pernah mau peduli orang mau ngomongin saya apa, orang mau memandang saya seperti apa, orang juga mau menilai saya seperti apa, karena penilaian orang itu sudah pasti 99% salah. Tapi kalau penilaian Tuhan, itu nggak pernah salah saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati dan hidup kita. Dan kita mau sama-sama hari ini bagaimana kita bisa mengalami tuaian besar, tuaian terbaik dalam hidup kita. Maka ya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya hidup menghormati Tuhan? Takut akan Tuhan. Kita nggak perlu takut dengan semua prediksi di tahun 2025 akan terjadi apa, akan begini, akan begitu, akan begini. Stop. Semua ketakutan dalam hidup kita itu akan lenyap waktu kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan saudara, supaya semua ketakutan-ketakutan dunia ini lenyap dari hidup kita. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita buka dulu Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan saudara? Manusia itu selalu pengen cari sebab akibat. Karena itu Tuhan pun ya tahu, kalau saya lakukan ini yang saya dapat apa? Itu kan manusia kan? Ada sebab, ada akibat. Mazmur 25 ayat 12 mulai baca bersama saudara. Firman Tuhan berkata apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan apa? Dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, ini adalah satu keadaan yang benar-benar luar biasa. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ayat 12 tadi berkata begini saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka apa yang kita terima waktu kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama dikatakan apa di sana? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah ini semua yang kita butuhkan di dunia ini saudara? Ada begitu banyak jalan di depan kita, ada begitu banyak pilihan di depan kita, tapi kita harus memilih yang terbaik, yang itu juga adalah pilihan Tuhan bagi hidup kita. Anak muda yang mau pilih jodoh di luar banyak, tapi cuma satu yang terbaik. Bapak-bapak yang mau pilih bisnis, ada begitu banyak keputusan yang harus engkau ambil. Jangan bikin jalan baru, amin. Karena Tuhan sudah punya jalan buat saudara dan saya. Kalau kita bikin jalan baru, belum tentu jalan itu benar. Atau mungkin benar. Dulu saya pertama kali nyetir di Jakarta, saudara pakai Google Map. Zaman-zaman itu Google Map baru pertama muncul. Jadi saya juga belum paham menggunakannya. Saya pelayanan di Bekasi, saya nyetir pakai Google Map. Saya bingung waktu nyetir kok masuk ke gang-gang kecil. Saya sampai di belakang rumahnya orang. Ada cucian, ada tempat cuci piring, dan jalan itu sempit sekali. Saya bilang ini nggak benar loh ini. Karena waktu itu suami saya pelayanan sendiri, saya juga pelayanan sendiri. Lalu saya tanya suami saya, aku kok sampai di belakang rumah orang ya ini nyetir ya? Ada kamar mandi, ada kandang ayam. Ini kayaknya kok nggak benar. Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya di Google Maps. Saya lihat ternyata settingannya untuk jalan kaki. Dan saya naik mobil. Ada sih jalan ada. Tapi saudara tahu betapa ribetnya saya melewati sawah-sawah, dan itu sudah nggak bisa putar balik. Dan saya tanya-tanya orang, bu ini saya bisa, lah ibu kok sampai di sini? Ya saya ngikutin Google Map. Dan jangan salahkan Google Map, karena Google Map itu benar, yang nggak benar itu kita. Google Map itu pantau dan satelit. Ya saya hanya mantaunya di depan mata. Dan ketika akhirnya ya kan settingannya di situ jalan kaki, jadi Google Map kasih jarak yang paling dekat cuma lewat sawah dan lewat belakang rumahnya orang.
Tapi saya tanya, tapi tembus ya? Ya si tembus sih Bu. Cuma ya saya nggak bisa bayangkan betapa ribetnya ibu lewat jalan kecil-kecil, lewat dapurnya orang, terus saya putar balik bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, jalani saja. Itu konsekuensi dari saya salah pilih jalur. Ada begitu banyak orang Kristen di hidup ini yang harus membayar harga, mengalami keribetan hidup yang harusnya kau tidak alami kalau kau benar pilih jalanmu. Amin. Makanya banyak ibu datang sama saya, Bu, saya mau cerai, Bu, saya rasa sanggup dengan suami saya. Bu, dulu siapa yang pilihin suamimu itu? Suami saya bilang, ibu berdoa saja. Ibu, dia enak, cuma suruh berdoa. Ibu kan nggak rasa bagaimana suami saya. Aku mau rasa suamimu, nggak mau saya rasa suamimu. Kau aja rasa suamimu, karena saya sudah punya suami sendiri. Aneh ya saudara, malah dia balas suruh saya rasa suaminya. Dulu ibu yang pilih suamimu itu siapa? Ibu sendiri kan? Iya, saya sendiri. Lah jangan suruh saya rasa, Bu. Itu kau yang pilih, itu jalan yang kau ambil, sekarang kau bayar harga lah, karena nggak ada tukar tambah. Amin ibu-ibu. Ada tukar tambah suami? Iya, suamimu itu diobrak juga nggak ada yang mau kalau nggak bertobat. Amin. Ini loh, saya menemukan dalam pelayanan orang-orang konseling datang, mereka itu membayar harga yang harusnya mereka nggak bayar kalau mereka itu memilih jalan Tuhan. Tapi kau suka bikin jalan sendiri, kau sudah kayak PU Bina Marga. Biarkan yang bikin jalan tuh PU Bina Marga aja, jangan kau. Karena kita nggak tahu hidup ini. Nah, ayat ini dengan jelas berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, supaya kau tidak kebanyakan salah pilih jalan. Amin, saudara. Ya, pilih bisnis salah, akhirnya ya rugi. Waktu rugi salahin Tuhan. Padahal hidup nggak takut Tuhan, hidup nggak hormati Tuhan, hidup nggak tanya Tuhan, hidup nggak buka jalan, hidup nggak minta Tuhan buka jalan, tanya Tuhan. Semua itu tanya Tuhan. Kalau kau bertanya, maka Tuhan akan menjawab. Lalu dikatakan begini, yang pertama yang akan kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. 2025, ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak ramalan, ada begitu banyak pilihan, tapi orang yang hidup takut Tuhan, dia nggak akan pernah salah jalan dan tidak akan salah pilih. Iya. Lalu dikatakan di sana yang kedua, apa yang kita dapat waktu kita hidup takut Tuhan? Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ini janji Tuhan loh saudara. Kalau kau hidup takut Tuhan, kau akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bicara tentang keadaan yang enak. Saya tuh upload foto di Instagram sama di Facebook. Kemarin saya resmi pembukaan sekolah misi angkatan yang ketiga di Bandungan. Sama orang diajak, Bu, kita makan di restoran yuk. Restorannya itu ada villanya. Karena villanya bagus, saya foto-foto sama suami, saudara. Saya upload lah di Instagram. Memang saya sengaja nggak nulis itu apa. Saya cuma tulis semua anugerah yang terbaik datang dari Tuhan. Saya mau lihat ini netizen ini punya otak dan mereka punya mulut itu seperti apa, saudara. Ya, ada banyak yang berpikir itu rumah baru saya di Jawa Tengah. Jadi ada yang komen gini, luar biasa ya Bu, ya Tuhan memberkati Ibu dengan rumah baru. Ada yang, keren rumahnya, keren, saya biarin aja. Terus ada juga yang gini, enak ya lihat Bu Pendeta senang-senang, bagaimana dengan kami ini? Yang lagi menghadapi nasib yang tidak seenak Ibu Pendeta. Dari sini saya bisa tahu ini orang-orang netizen ini, ada yang ikut bahagia dengan orang yang bahagia, ada yang sirik lihat orang bahagia. Banyak juga yang sirik, ya pamer, lalu itu villa sewaan kok, saya cuma numpang foto. Sirik, tanda tak mampu. Ya orang sirik itu saudara, tapi saya sekarang tahu kok orang-orang sirik itu kami ingin sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya, lalu dia memilih untuk sirik. Lalu saya pun nggak tulis kecuali saya tulis ini rumah saya beli harga 10M, lalu itu cuma numpang foto. Terus suami saya bilang sama suami, lihat nih komen-komennya orang. Terus suami saya marahin saya, kenapa juga kamu nggak tulis ini villa gini-gini, ngapain harus diterangkan hidup ini? Ya biar kamu terangkan juga namanya orang sirik tetap sirik. Nggak usah kamu dijelaskan, jangan sibuk menjelaskan hidupmu pada orang lain. Kejarlah perkenanan Tuhan. Nggak usah sibuk menilai orang, bisa salah penilaian kita. Saya ini angkat apapun semua disirikin saudara. Yang saya pakai tas palsu pun dipikir asli, puji Tuhan kan, haleluya, luar biasa saya ini, itu karunia. Nggak usah tepuk tangan, nggak perlu tepuk tangan nih, ya. Ya begitulah, sudah resiko memang, sudah resiko. Mau di apa? Ya pakai tas palsu aja di komen, Bu Devi tasnya sekarang puluhan juta, haleluya. Ya karena saya yang pakai toh, ya sudah resiko. Berarti nilai saya kan tinggi toh, saudara.
Ya kita itu, ayo kejar apa yang berkenan sama Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu dikatakan bahwa engkau akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucumu itu akan mewarisi bumi. Waktu kau hidup takut Tuhan. Ayo, apa sih kebahagiaan di hidup kita ini? Bahagia itu waktu kita takut Tuhan, bukan soal keadaanmu. Ada yang tanya gitu, ya kalau ibu sih lagi enak, makanya ibu bilang semua anugerah yang terbaik dari Tuhan itu. Kalau saya ini hidup saya tidak lagi baik-baik saja, Bu. Saya komen sama dia, Bu, saya juga pernah mengalami hidup yang tidak baik-baik saja. Bahkan bukan cuma itu, menderita tata-tata. Mungkin lebih dari ibu sekarang. Kalau saya tanya sama ibu pernah hidup tanpa uang 1 sen pun? Ibu pernah nggak makan? Saya pernah. Ibu pernah dikejar debt collector? Saya pernah. Semua sudah saya jalani. Apakah saya bahagia? Saya bahagia. Bahagia itu sikap hati, bukan keadaan. Waktu kau tahu penderitaanmu itu Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya, engkau akan tetap berbahagia. Saya jalani semuanya bersama Tuhan. Ada uang, saya bahagia bersama suami. Buktinya saya nggak ganti suami. Ya, kita jalani bersama berdua, bahagia. Naik motor bonceng 5, bahagia saya. Ya, mau ada mobil, adanya motor 1, kami harus pelayanan, anak 3. Ya, bonceng 5, bahagia, walaupun udah duduk di belakang di ujung sekali saya. Udah di besinya itu saya. Jadi saya sama suami pelan-pelan ya, saya ini kalau injak jeglokan saya jatuh loh. Dia bilang pegangan. Gimana mau pegangan? Anak 2 di belakang, 1 di depan. Ya udah, berserah aja nasib. Apakah bahagia? Bahagia. Kami setiap dulu kalau suami saya pulang lesin dapat uang 50.000, ada uang nih, yuk sama anak-anak ke mall. Karena uangnya mepet, ya kita ke mall, pesan nasi goreng 2, ST 3 buat 5 orang. Saya sama suami 1 bagi 2, anak-anak 1 bagi 3. Ya, minumnya dihemat-hemat ya, Dek. Jadi kadang nggak cukup minumnya, pulang gitu. Saya alami itu. Apakah saya bahagia? Bahagia saya. Saya bahagia bersama suami. Kami berdoa bersama, mengucap syukur bersama. Waktu nggak bisa bayar rumah, kami ajak anak-anak doa, ayo deh sama-sama. Mami papi nggak bisa bayar cicilan rumah, mungkin rumahnya akan ditarik sama bank. Tapi nggak apa-apa ya, kita balik ke rumah kontrakan. Anak saya bilang, tapi rumah kontrakan itu udah bocor-bocor, udah tua, nggak apa-apa. Nanti kalau kiamat semua rumah hancur, nak. Mau rumah bagus, rumah jelek, hancur semua. Jadi kita nggak apa-apa ke situ. Itu hiburan saya tuh. Saya nggak mau anak-anak saya ketahuan sama Tuhan karena kesulitan hidup. Kita bisa berbahagia kalau kita hidup takut akan Tuhan. Imam musik bisa maju ke depan. Ya, mana pemain musiknya? Nanti pemain musik ini mulai besok duduk di sini saja ya, tidak usah di belakang. Nanti pada cerita di belakang, duduk saja di sini biar dengar firman. Ya, saudara kita percaya, saya minta ya. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, mau merendahkan diri, ingat seringkali yang menjadi hamba yang jahat tadi itu kita lah. Karena kita lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, kita lupa bahwa Tuhan sudah memulihkan kita. Sehingga kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni orang lain. I got all that I could ever need.